Perkenalkan, nama saya Paulus Tanga. Saya mahasiswa STIPA Santo Siris Ruteng, semester 6 ruangan 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan hukum gereja dasar. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pandangan Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Yang kedua, mengapa gereja membutuhkan hukum? Dan yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja? Yang pertama, pandangan Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi. Hukum adalah aturan dan ukuran tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak. Karena lex atau hukum berasal dari ligare atau hukum untuk mengikat, karena ia mengikat seseorang untuk bertindak. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri. Dasar pemikiran tersebut melalui pelbagai pertimbangan serta proses yang panjang dalam akal budi manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa dasar dari sebuah hukum berasal dari sebuah fakultas atau kemampuan tertinggi dari jiwa manusia yang menjadi kekhasan dari manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya, yakni akal budinya. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada di dalam sebuah hukum yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi praktis. Praktis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia menuju akhir yakni kebahagiaan. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia. Namun, setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individu haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Yang ketiga, pembuat hukum. Suatu sifat esensial yang ketiga yang harus ada dalam sebuah hukum yakni pembuat hukum itu sendiri. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum karena hukum di satu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Yang keempat, promulgasi hukum. Suatu sifat esensial yang keempat yang harus ada dalam sebuah hukum yakni promulgasi hukum atau promulgate. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat yang adalah ciri khas untuk suatu hukum. Hal ini tentu hanya berlaku bagi setiap pribadi manusia yang telah diperintah oleh pembuat hukum. Hal ini tentu semakin menekankan bahwa hukum hanya dapat berlaku kuat ketika hukum tersebut telah dipromulgasikan. Hukum yang tidak dipromulgasikan bukanlah hukum karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hukum yang sudah dipromulgasikan dikatakan sah dan legal karena mengikat semua orang di mana hukum itu berlaku. Hukum yang dipromulgasikan mengikat saat setelah diumumkan dan juga pada masa yang akan datang. Pertanyaan kedua tadi, mengapa gereja membutuhkan hukum? Hukum gereja adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan disiplin dan peraturan-peraturan gereja. Hukum gereja sangat berperan penting bagi pertumbuhan umat, khususnya untuk mendewasakan iman umat, menjaga ketertiban umat, menjadi teladan bagi banyak orang, dan terlebih-lebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja? Sekarang kita akan melihat beberapa ungkapan tentang hukum cinta kasih dalam hukum kanonik. Yang pertama, kodeks. Diakhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa atau salus animarum adalah hukum yang tertinggi dalam kanonik 1752. Dengan demikian, hukum gereja menjadi
mengabdi kepada kesejahteraan rohani atau keselamatan jiwa-jiwa, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sebagaimana cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan kristalisasi dan intisari dari semua hukum, demikian juga keselamatan jiwa-jiwa merupakan intisari dan tujuan utama setiap norma hukum kanonik. Yang kedua, dalam sistem legislasi, Gereja Katolik ada tempat terhormat untuk prinsip eukitas. Kata Latin ini secara harfiah berarti sama, sejajar, melakukan keseimbangan, membagi secara adil.